Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sejujurnya sering banget dianggap sepele, tapi ini tuh literally nyawa dari sebuah pabrik. Ya, manajemen gedung dan fasilitas pabrik. Kalau Anda mikir ngatur tata letak itu cuma soal, oh mesin ini taruh sini aja deh biar kosong. Wah, Anda harus siap-siap putar balik pemikiran itu 180 derajat. Tata letak yang strategis itu ibarat senjata rahasia buat survive dan mencapai efisiensi manufaktur yang maksimal. Coba deh Anda bayangin sebentar. Pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan tata letak pabrik Anda yang sekarang ini diem-diem lagi nguras profit dan ngancam kelangsungan bisnis Anda. Seringkali nih, lantai pabrik yang kalau dilihat sekilas tuh ya normal-normal aja, padahal sebenarnya lagi bakar-bakar uang gara-gara inefisiensi yang nggak kelihatan. Tambahan jarak beberapa meter aja antar stasiun kerja. Kelihatannya remeh kan? Tapi coba akumulasiin waktu dan tenaga yang kebuang itu selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Wah, itu sih kebocoran profit yang lumayan bikin pusing loh. Faktanya gini, perencanaan fasilitas yang asal-asalan itu bukan cuma bikin ribet pekerja di lapangan yang lagi sibuk-sibuknya. Nggak cuma itu, data nunjukin kalau tata letak yang buruk itu benar-benar jadi ancaman serius buat kelangsungan industrinya itu sendiri. Kenapa? Karena produktivitas bisa anjlok drastis, biaya penanganan material jadi bengkak banget, dan ujung-ujungnya perusahaan bakal keteteran ngadepin kompetitor di pasar. Jadi, intinya kita udah nggak bisa lagi nih main tebak-tebakan soal tata ruang. Kita butuh sebuah sistem yang matang. Terus, sebenarnya apa sih yang lagi kita omongin ini? Biar kita satu frekuensi, mari kita bahas definisinya. Tata letak fasilitas itu gampangnya adalah pengaturan fisik yang terencana secara sistematis ya, mulai dari departemen, stasiun kerja, mesin, sampai area penyimpanan. Semuanya diatur buat bikin alur kerja yang logis. Nah, garis bawahi kata sistematis, ini bukan sekedar mikirin di mana naruh barang, tapi gimana kita ngakomodasi orang, mesin, dan aktivitasnya secara utuh. Pokoknya, goalnya cuma satu, bikin alur kerja yang super logik dan efisien. Kalau Anda lihat cetak biru atau blueprint, garis-garis di atas kertas ini sebenarnya adalah bentuk nyata dari strategi operasional. Waktu seorang insinyur narik garis buat bikin tembok atau koridor, mereka tuh nggak cuma gambar sekat ruangan loh, mereka sejatinya lagi memprogram gimana uang, waktu, dan keringat pekerja bakal mengalir di dalam gedung itu tiap harinya. Ini mindset shift yang penting banget sih buat kita semua. Kita harus beralih dari yang cuma mikirin gimana cara bangun ruang, jadi gimana cara bangun efisiensi. Oke, sekarang kita bedah ya, gimana sih efisiensi ini dibangun? Sebenarnya, semuanya itu bertumpu pada 3 pilar utama. Pertama, buat meminimalkan biaya. Tata letak yang pas bakal otomatis mangkas biaya konstruksi, bikin instalasi lebih gampang, dan yang paling kerasa, nekan biaya penanganan material. Kedua, buat ningkatin performa. Dengan ruangnya rapi, produksi bisa lebih banyak, siklus manufaktur lebih cepat, dan selamat tinggal deh sama yang namanya waktu nunggu yang nggak penting. Nah, yang ketiga, ini sering kelupaan tapi vital banget, keselamatan dan kenyamanan. Desain yang benar itu terbukti banget bisa nurunin angka kecelakaan kerja secara drastis, sekaligus naikin mood dan kepuasan karyawan. 3 elemen ini tuh saling melengkapi. Tapi ya, buat dapetin 3 tujuan besar tadi, kita jelas gak bisa ngandelin insting doang dong, ada sains di baliknya. Pendekatan pertama tuh lewat algoritma. Para profesional biasanya pakai program khusus kayak Corelab atau Craft. Ini kepake banget kalau hitung-hitungannya udah super kompleks. Terus yang kedua, simulasi. Nah, di sini kita pakai software kayak ProModel buat bikin skenario tata letak di dunia virtual. Dan yang ketiga, pendekatan analitik. Ini pakai metode kayak aplikasi block plan, from to chart buat ngukur volume pindahan, atau activity relationship chart alias ARC buat ngukur kedekatan antar fasilitas. Intinya ini semua tuh senjata wajib buat mecahin teka-teki ruangan industri. Di lapangan, ngerjain model matematis yang rumit ini biasanya nggak langsung di depan layar. Biasanya dimulai dengan pemetaan manual dulu, nempel-nempelin sticky notes, coret-coret diagram di papan tulis, buat ngebayangin gimana setiap unit berinteraksi. Nah, abis itu barulah data mentahnya dipindah ke software antarmuka di komputer. Di tahap inilah para engineer mulai memetakan jarak tiap stasiun secara presisi, ngitung pergerakan material, dan nerjemahin data pusing tadi jadi solusi fisik tata ruang yang paling make sense. Saya pengen kita berhenti bentar di sini, soalnya bagian simulasi virtual ini jujur aja revolusioner banget.
Pakai software canggih semacam ProModel, perusahaan bisa ngelakuin simulasi 3D yang dinamis, Anda bisa ngetes operasional pakai berbagai skenario layout tanpa resiko apapun. Kayak, gimana ya alurnya kalau mesin packing digeser 10 meter ke dikit pintu keluar? Berapa banyak waktu yang bisa dihemat dalam setahun? Nah, aplikasinya bakal ngasih tahu jawabannya. Anda bisa nemuin bottleneck alias titik macet sebelum ngeluarin duit sepeser pun buat mindahin alat berat beneran. Keunggulan kompetitif yang mahal banget kan? Biar makin kebayang dari teori ke dunia nyata, kita langsung masuk ke studi kasus transformasi pabrik tahu Sumber Rezeki. Oke, kita bedah kasusnya. Di langkah pertama, pabrik tahu ini tuh kehambat masalah yang klasik banget. Jarak penanganan material antar area terlalu berjauhan. Kedengarannya simple ya, tapi bayangin, pekerja harus mondar-mandir jalan jauh, bawa bahan baku tiap hari. Energi terkuras, produktivitas jelas anjlok. Masuk ke langkah kedua, solusinya. Mereka nggak asal nebak letak baru. Mereka pakai metode ilmiah yang baru aja kita bahas. Mereka pakai from to chart buat ngecek frekuensi pergerakan material, terus manfaatin ARC sama block plan buat nentuin kedekatan ideal tiap departemen. Lalu hasilnya di langkah ketiga, benar-benar menakjubkan. Jarak tempuh perpindahan bahan sukses dipangkas habis-habisan. Alur kerja jadi mulus, waktu jauh lebih efisien, dan produktivitas, boom, langsung meroket. Nah, suksesnya transformasi kayak pabrik tahu tadi ngebawa kita ke standar pengelolaan fasilitas di era modern. Sekarang, industri skala besar itu udah pada beralih ke Facility Management Software alias perangkat lunak manajemen fasilitas. Manfaatnya ada 3 yang terbesar. Pertama, pengelolaan yang menyeluruh. Kita dapat visibilitas dan kontrol semua aset secara terpusat. Kedua, kendali biaya dan aset jadi jauh lebih gampang. Manajemen nggak perlu lagi pusing ngelacak biaya maintenance, ngatur jadwal ganti spare part, atau mikirin umur pakai alat. Dan ketiga, jaminan fungsionalitas. Sistem ini mastiin ekosistem kita dari AC pendingin sampai keamanan gedung jalan normal dan optimal setiap saat tanpa hambatan. Kalau Anda masih butuh alasan kuat kenapa tata letak dan manajemen fasilitas ini sepenting itu, coba dilihat standar internasional ISO 41001. Di situ didefinisikan dengan jelas kalau manajemen fasilitas itu adalah fungsi organisasi yang mengintegrasikan orang, tempat, dan proses. Tujuannya buat ningkatin kualitas hidup orang di dalamnya sekaligus dongkrak produktivitas bisnis. Jadi, kesimpulannya, nyatuin 3 elemen tadi, manusia, ruang, dan sistem, itu bukan sekedar tren doang. Ini udah jadi kewajiban dan standar dunia kalau perusahaan Anda pengen terus mimpin di industrinya. Pada akhirnya, semua teori yang udah kita obrolin ini harus berujung ke action, alias tindakan nyata kan? Makanya, saya pengen nutup ulasan kita hari ini pakai sebuah tantangan buat Anda. Coba deh, hari ini juga Anda amatin sekeliling ruang kerja, area gudang, atau lantai pabrik Anda sendiri. Coba perhatikan, inefisiensi tata letak tersembunyi apa yang sebenarnya lagi terjadi tepat di depan mata Anda, diam-diam nguras sumber daya, dan nunggu banget buat dioptimalkan. Ingat ya, setiap meter ekstra yang harus dilewatin karyawan Anda, setiap titik buta di proses produksi, itu adalah uang dan waktu yang terbuang sia-sia. Yuk, mulai dianalisis, bikin simulasinya, dan optimalkan fasilitas Anda biar bisnis terus melaju tak tertandingi. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini. Sampai jumpa dan mari kita terus berinovasi.